أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fil raha ya'rifuka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita, selalu memberkahi umur kita, selalu memberkahi urusan kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita, dan seluruh apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Akan tetapi keberkahan itu tidak datang begitu saja. Yang namanya berkah tidak datang begitu saja. Butuh yang namanya keberkahan itu usaha. Apa usahanya? Salah satu di antara usaha untuk memperoleh keberkahan dari Allah yaitu apa yang kita miliki, kita mampu mensyukurinya, bahwasanya nikmat yang Allah berikan, apa yang ada di sisi kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang namanya atau keberkahan hidup, ya. Jadi syarat supaya diberkahi oleh Allah semuanya, salah satu di antara syaratnya syukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi sekaligus Rasul yang Allah utus dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa berusaha meniti jalannya yang lurus, berusaha menjalankan sunnah-sunnah, berusaha menjalankan hidayah yang dibawa oleh, dan semoga kita termasuk umatnya pula pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas salah satu hadis atau salah satu di antara hadis yang Allah dan Rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasul kita, kemudian disebutkan oleh beliau. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ibnu Abbas adalah anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti artinya apa? Sepupu ya. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam hadis ini banyak sekali mengandung nasihat-nasihat yang agung, kaidah-kaidah yang sifatnya umum, yang menyeluruh dalam masalah-masalah yang terpenting dalam agama ini. Bahkan ada juga di dalamnya nasihat ini atau hadis ini berkaitan tentang bagaimana kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa bunyi hadisnya? Ya. Salah satu di antara perawinya dari Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan yaitu dalam hadisnya an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala,
dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai. Abdullah dan Abbas bapaknya, keduanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah naik bersama Rasulullah satu kendaraan. Ya, pernah naik satu kendaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di depan, kemudian aku di belakang. Ya, kalau bahasa kitanya mah boncengan, ya. Kalau bahasa kitanya boncengan. Jadi aku dulu pernah boncengan dengan Rasul, aku dibonceng, Rasulullah yang menyetir. Apa yang disetirnya? Bukan motor, bukan mobil, ya, bukan Ferrari, bukan. Tapi yang disetirnya, yang dimaksud adalah unta. Jadi dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat naik unta atau naik kendaraan pada zaman itu. Ya, markab itu kendaraan pada zaman itu, entah itu onta, entah itu kuda, entah itu himar. Ada juga himar. Di dalam riwayat yang lainnya naik keledai. Keledai itu punya kekuatan yang sangat kuat. Jadi kecil badannya tapi mampu membawa tunggangan 2 kali lipat bahkan lebih daripada tubuhnya. Ya, itu namanya himar atau bahasa kitanya keledai. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu, akan memberitahukan kepadamu, ya, beberapa kalimat, dan kalimat ini adalah nasihat untuk dirimu. Nasihat untuk dirimu. Ya, apa itu yang dinasehatkan atau yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Dan ini bersifat nasihat penting. Ketika Rasulullah mengatakan inni u'allimuka bi kalimat, sesungguhnya aku akan menginformasikan, akan menasehatimu atau memberitahukanmu, memberi pelajaran kepadamu dengan beberapa kalimat, ya, maka dengarkanlah, karena pasti kalimat ini penting sekali. Ketika Rasulullah mengatakan u'allimuka, berarti ini pelajaran untuk kita, ya. Kemudian apa? Kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kemudian ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah bersamamu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa'lam annal ummata, ketahuilah kalau seluruh umat law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau ketahuilah kalau sesungguhnya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka sesungguhnya perkumpulan mereka untuk memberikan manfaat kepadamu tidak akan bermanfaat, sia-sia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, atau sebaliknya, kalau umat berkumpul semuanya untuk memudaratkanmu, untuk memusuhimu semuanya, untuk membuatmu celaka semuanya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka sesungguhnya usaha mereka untuk memudaratkanmu tidak akan bermanfaat sama sekali. Sia-sia kalau Allah belum menetapkan untukmu. Kemudian apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, sudah diangkat pena dan sudah kering tulisan. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka tidak akan berubah. Ya. Dan sudah kering juga tintanya. Kan kita kalau nulis seperti ini, ketika diangkat, lama-kelamaan tinta itu akan kering. Dan ketika sudah kering, tak mungkin kita coret kembali. Tak mungkin tulisan itu kita coret kembali. Maka ini salah satu di antara bicara tentang nasihat yang agung, sekaligus di situ ada berkaitan tentang akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu tentang makna daripada ucapan Rasulullah dan makna daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi ini nasihat yang pertama dari Rasulullah untuk kita menjaga Allah, maka Allah juga akan menjaga.
Maka memang ada yang namanya timbal balik. Segala sesuatu itu ada timbal balik. Kalau kita memberi pasti diberi. Kalau kita mengingat pasti diingat. Kalau kita memukul pasti dipukul. Itu namanya timbal balik. Begitupun Allah akan melakukan demikian kepada hambanya. Siapa saja yang menjaga Allah, Dia akan menjaganya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fadhkuruni adkurkum." Siapa yang mengingatku, kata Allah, maka aku akan mengingatnya. Ya, di dalam ayat yang lain banyak tentang bahwasanya pasti Allah memberikan, mengingat, ya, siapa yang mau memberi dan mau mengingat, ya. Maka kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan sekaligus wasiat yang sangat agung, di dalamnya mengandung berkaitan tentang akidah pula, berkaitan tentang bagaimana diri kita menjaga syariat-syariat Allah sehingga nanti Allah akan menjaga diri kita. Ihfazillah, jagalah Allah. Apa yang dimaksud jaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan kita? Apakah Allah butuh dijaga oleh kita? Bukan berarti Allah lemah butuh dijaga oleh kita, bukan berarti Allah itu nggak bisa apa-apa sehingga kita tolong dan kita bantu dan kita jaga. Bukan seperti Tuhan yang mereka anggap bisa menolong mereka, yang mungkin batu dijadikan Tuhan. Naam, kalau itu harus dilindungi, dijaga, ya, dinaungi pakai atap supaya tidak kehujanan. Siapa yang menjaga? Mereka apa kita? Mereka apa Allah? Syaitan mungkin. Mereka yang menjaga Tuhan mereka, ya, yang menyembah patung, yang menyembah pohon, yang menyembah apa saja makhluk hidup, makhluk ya tak bernyawa, tak hidup, ya, yang dipertuhankan. Tentunya yang menjaga, ya, mereka yang menyembah. Harusnya yang disembah yang menjaga. Tapi Allah tidak demikian. Ketika Rasul mengatakan ihfazillah yahfazuk, jagalah Allah akan menjagamu, bukan berarti Allah itu butuh bantuan dari kita, bukan berarti Allah itu butuh dijaga oleh kita, bukan. Maksudnya jagalah Allah, yaitu kata para ulama, ihfaz hududahu, jagalah batasan-batasan Allah. Allah itu punya batasan. Syariat ini adalah batasan untuk kita tidak bebas melakukan ini dan itu. Beda dengan orang sekuler, mungkin beda dengan orang liberal, mungkin beda dengan orang-orang komunis mungkin yang tak punya agama. Mereka bebas melakukan apa-apa, dibatasi oleh HAM, ya, sekarang, ya. Kalau kita, HAM-nya yang membatasi kita, bukan hanya HAM sekarang itu. Ternyata HAM itu sudah digaji oleh Al-Quran. Kita tidak bebas melakukan apa-apa, ya. Tidak bebas melakukan apa-apa. Kalau seandainya manusia bebas melakukan apa-apa, tentunya mereka pasti akan melewati batas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam syariat. Maka batasan-batasan Allah yaitu syariatnya. Allah sudah menetapkan, membatasi bahwasanya sholat ada 5 waktu, jangan ditambah, ya, apalagi dikurangi. Allah sudah menetapkan puasa wajib 30 hari atau 1 bulan, jangan ditambah, apalagi dikurangi. Ya, yang wajib maksudnya, ya. Allah sudah menetapkan rukun syariat Islam, ya, seperti haji, zakat. Allah sudah tetapkan itu batasan-batasan Allah, maka jangan ditambah atau dikurangi dan jangan dilewati. Jangan dilewati. Allah sudah membatasi, syariat kita membatasi untuk tidak melakukan ini dan itu, jangan dilewati. Apa kata Allah? Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kita lewati, ya. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Jangankan didekati, jangankan dilewati, didekati saja jangan, kata Allah. Jadi batasan Allah yang pertama yang harus kita jaga. Yang dimaksud menjaga Allah punya batasan syariat, jangan kita lalui. Kalau Allah sudah menetapkan halal dan haram, jangan dilewati. Allah mengatakan babi itu haram, jangan cari penghalalan babi itu supaya halal. Jangan cari pembenaran supaya bisa menghalalkan babi. Ya, Allah sudah mengharamkan riba. Jangan cari penghalalan supaya riba itu jadi halal. Ya, Allah sudah mengharamkan ghibah. Jangan sampai mencari bagaimana bisa menghalalkan ghibah. Allah sudah membatasi dan mengatakan bahwasanya ini dan itu halal, maka jangan diharamkan. Air minum
air minum halal, sangu putih halal, keju putih ya kita mah, maka jangan diharamkan ya dengan kalimat atau dengan apa teh dengan darah putih-putih mutih ya kan, mutih itu tidak memakan yang putih-putih. Allah halalkan itu, jangan diharamkan ya. Allah sudah menetapkan batasan dalam syariat, maka jangan dilewati, jangan dilalui, bahkan didekati pun tak boleh. Itu yang pertama, cara menjaga Allah. Batasan-batasan Allah dalam syariat jangan dilewati atau didekati. Yang kedua, menjaga Allah maksudnya menjaga hak-hak Allah. Allah itu punya hak untuk disembah. Ketika menyembah jangan disekutukan. Ya, itu hak Allah untuk kita jaga. Jadi ketika kita menyembah Allah, sebagaimana fitrah penciptaan kita itu untuk menyembah Allah, maka ketika menyembah jangan menyekutukan Allah. Itu yang dimaksud menjaga Allah, yaitu menjaga hak-hak Allah. Apa hak Allah terhadap hambanya? Kata Rasulullah, sesungguhnya hak Allah dari seorang hamba supaya hamba itu menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita itu hamba Allah. Kita merasa kita hamba Allah, tapi terkadang kita menyekutukan Allah dalam beberapa atau dalam sebagian ibadah yang kita kerjakan. Kita tahu Allah pemberi rizki, tapi terkadang kita meyakini ada yang memberikan rizki selain Allah. Kita tahu Allah Maha Penolong dan kita minta dalam setiap sholat kita. Ya, kadang 17 kali ditambah 12 kali ditambah lagi belum yang lainnya. Di dalam rakaat sholat kita selalu kita baca ihdinas shiratal apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Tapi terkadang kita memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah yang melindungi kita dari segala keburukan, tapi terkadang dalam sisi ibadah atau dalam penerapan ibadah, praktek ibadah kita masih meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin dan kepada makhluk-makhluk Allah. Maka berikanlah hak Allah, yaitu dengan cara menjaganya, kita tidak menyekutukan Allah dalam menyembahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyembah Allah maksudnya, atau cara menjaga Allah maksudnya. Yang dimaksud cara menjaga Allah yaitu menjaga awamirahu, menjaga perintah-perintahnya. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal ini dan hal itu? Apa salah satu di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga supaya Allah menjaga kita? Salah satu di antaranya yaitu salat. Ya, salat merukun kedua dalam Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat, terutama salat 5 waktu ya. Dan yang paling penting jagalah salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat asar, di dalam riwayat yang kuat bahwasanya salat wusta adalah salat asar. Maka jagalah kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini perintah. Maka perintah Allah harus ditunaikan. Setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu bisa bermakna yang paling kuat menurut kaidah fiqhiyah, yaitu maknanya wajib. Hafidhu ini perintah dari Allah. Jagalah oleh kalian salat ya, jangan ditinggalkan. Kemudian Allah juga memuji orang-orang yang selalu menjaga salatnya, menjadikan dia itu orang-orang yang mukmin dengan sebenar-benar mukmin. Bahkan beruntung mukminnya, bukan hanya mukmin tapi beruntung pula dia sebagai seorang mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang mukmin? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung? Salah satu di antara sifatnya walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Mereka orang-orang yang selalu menjaga salatnya, tidak pernah lalai terhadap salatnya. Jangankan salat wajib, salat sunnahnya pun tak pernah dia tinggal. Ya, jangankan salat wajib, salat sunnah tak pernah dia sedikit pun lalai darinya. Maka inilah orang-orang mukmin yang disebutkan oleh Allah yang beruntung, tidak hanya sekedar mukmin, tapi dengan kemukminannya, dengan keimanannya dia mendapatkan keberuntungan. Masya Allah. Jadi perintah yang pertama yang harus kita jaga yaitu sholat. Bagi laki-laki usahakan jaga 5 waktu ya, yang utama yaitu di masjid. Jaga semampu dan sebisa kita di masjid. Kalau tak mampu di masjid, bagaimana Ustaz?
Kalau memang tak mampu di masjid, silahkan di tempat yang kira-kira di situ ada jamaahnya. Jangan tinggalkan sholat jamaah semampu dan sebisa kita. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan surga bagi orang-orang yang menjaga sholat. Man hafidhu 'alaiha, siapa yang menjaga sholat, kata Rasulullah SAW, kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka sesungguhnya dia punya janji dan Allah punya kesepakatan dengan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Jadi siapa yang ingin masuk surga? Semuanya juga mau. Kalau kita tanya kepada anak-anak kita, siapa adik-adik siapa yang mau masuk surga? Mau. Ya, karena kita ajarkan surga itu ini dan itu. Apalagi kita yang sudah besar, yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang akan dihisab setiap amalan kita, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentunya ketika ditanya mau masuk surga atau tidak, tentunya pasti kita yang paling utama akan mengatakan kami mau masuk surga. Maka kuncinya gampang, ya. Salah satu diantaranya yaitu apa? Jaga sholat, ya. Jaga sholat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat yang lain, man hafadha 'alaihinna, siapa yang menjaga salat apa saja, terutama salat 5 waktu, kunna lahu nuran ya wa burhan wa najatan yaumil qiyamah. Tentunya salat itu pasti akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat, akan menjadi penolong dia pada hari kiamat, dan akan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Siapa yang tidak mau ditolong di hari di mana harta kita tak bermanfaat lagi nanti, anak-anak kita tak mampu menolong kita di akhirat. Kita punya anak yang punya pangkat jabatannya luar biasa, misalkan di apa, kepolisian, di ketentaraan, misalkan di jabatan atau di pemerintahan misalkan, pokoknya punya jabatan tinggi yang mana kalau kita minta bantuan perkara dunia langsung ditolong. Gampang, tinggal ngomong langsung lancar. Tapi nanti anak kita, harta yang mungkin kita miliki semuanya gampang untuk kita lakukan, untuk kita ini lakukan ini dan itu seenak kita gampang. Tapi nanti di akhirat kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta-harta tak bermanfaat, ya, kemudian anak-anak kita yang kita banggakan tak akan memberikan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati bersih. Dengan hati bersih itu bukan begitu saja bersih. Tentu ada cara untuk membersihkannya. Salah satu diantaranya yaitu menjaga sholat. Maka sholat itu nanti akan jadi cahaya, akan gelap gulita nanti di akhirat. Di dalam riwayatnya bahwasanya akhirat itu zulmun, akhirat itu kegelapan semua. Jadi nanti orang yang selalu menjaga sholat akan terberikan cahaya oleh Allah. Ya, yang menjaga wudunya akan bercahaya anggota wudunya. Masya Allah, akan jadi penolong sholat itu untuknya, dan akan memberikan keselamatan, ya, kepada orang yang selalu menjaga sholat. Maka jagalah sholat. Kemudian apa sih yang harus kita jaga, ya, dari perintah-perintah Allah supaya Allah menjaga kita? Yang kedua, jagalah kesucian. Jagalah kesucian. Maksudnya jaga kesucian itu ya jangan sampai kita berada di atas najasah. Kalau sudah punya junub, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ini mah Masya Allah junub pagi, Masya Allah duhur masih lama, nanti aja lah misalkan. Jangan, ya. Kalau bisa apa? Kalau bisa mandi kalau di siang hari. Kalau malam hari bagaimana Ustaz? Tirisnya Masya Allah. Maka silahkan, tak jadi masalah. Yang penting berwudu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Atau mungkin ketika kita hadas kecil, kalau kita berada di hadas kecil, jangan lupa berwudu kembali. Setelah buang air kecil, ada air, ada keran, jangan tinggalkan wudu. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya? Beliau mengatakan, la yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi sifat orang yang benar-benar keimanannya yaitu dia selalu menjaga wudunya. Jadi kalau orang yang menjaga wudu berarti dia sudah benar-benar beriman. Berarti kesempurnaan iman seseorang itu tolak ukur salah satunya yaitu dengan menjaga wudu. Kita ke kamar mandi, nemu apa? Nemu keran, wudu dulu ah. Dia ingin selalu berada di atas kesucian.
Ya karena kenapa? Karena dia tidak tahu, boleh jadi nanti akan membaca Al-Quran dalam keadaan suci, enak kalau sudah dalam keadaan suci. Atau mungkin dia ingin melakukan sholat mutlak ataupun sholat yang lainnya, enak dalam keadaan wudu. Ketika menyebutkan Allah, berzikir kepada Allah, salah satu di antara anjuran ketika zikir kepada Allah dalam keadaan suci, maka enak, ya. Dan kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah. Tentunya kita ingin ketika dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan suci, maka tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Atau maksudnya, ya, orang beriman itu selalu jaga wudu. Sebaliknya apa kalau secara pemahaman kebalikannya? Berarti yang tidak menjaga wudu tidak beriman. Ya, maksudnya apa? Belum sempurna keimanan orang yang belum menjaga wudu. Bukan tidak beriman, maksudnya tidak sempurna, ya. Tapi terkadang kita males deh dari WC itu, ya, kayaknya kalau udah dari WC itu pengen langsung aja keluar, kemudian udah jalan lagi. Padahal banyak keran di situ, banyak air, masya Allah. Dahulu air itu sedikit, di zaman Nabi makmur, airnya sedikit, ya, bahkan digurun. Tapi mereka selalu menjaga wudu ketika memang ada air. Kalau kita mah enak, air banyak, tapi terkadang kemauan untuk menjaga tohara, menjaga kesucian itu berat. Karena memang, ya, terkadang kita diberikan nikmat oleh Allah, ternyata ujiannya makin berat. Ujian ibadah itu makin berat. Kemudahan kita dapatkan. Dahulu orang-orang berangkat ke masjid itu, ya, jauh pun dia jalan kaki, ya, jauh pun jalan kaki. Tak menutup kemungkinan mereka untuk jalan kaki walaupun jauh. Tapi sekarang mah, ya, yang dekat, ya, kemudian apa? Jauh pun enak, sudah ada kendaraan. Tapi ternyata dengan kendaraan tersebut, dengan kenikmatan yang Allah berikan, masih malas dan masih menjadikan diri kita untuk tak kuat datang ke masjid. Semoga Allah selalu menjaga diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang beriman, selalu menjaga sholat, yang menjaga kesucian. Masya Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya, salah satu di antara cara atau perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan untuk kita jaga kepala dan jaga perut. Kepala dan perut. Maksudnya kepala ini ada di sini otak, ya, otak kita. Terkadang kita apa? Dengan otak kita berpikir, ya. Kemudian apa? Di kepala ini ternyata bukan hanya otak saja. Dan otak itu kalau untuk berpikir kata para ulama, al-qalb, hati. Bukan otak yang untuk berpikir kata para ulama. Yang dimaksud yang dijaga kepala dan perut itu karena di dalam kepala atau di bagian kepala itu ada lisan yang harus kita jaga, ada mata yang harus kita jaga, ada telinga yang harus kita jaga. Maka jaga itu semua, ya, jaga itu semua yang ada di bagian kepala ini. Kemudian perut apa? Jaga perut ini. Di dalam perut itu ada apa? Ada lambung yang mana dia berfungsi untuk mengolah makanan, masukkan makanan supaya diolah oleh lambung, makanan yang halal. Ada ginjal. Ginjal untuk apa? Fungsinya. Ginjal untuk racunnya. Benar nggak? Filter racunnya. Memfilter racun. Ya, di situ juga nanti air yang masuk, berikan yang masuk itu supaya apa? Yang masuk yang halal, ya. Jangan sampai apa yang kita masukkan sesuatu yang haram, maka pasti Allah akan menjaga kita, ya. Allah akan menjaga kita, ya. Jangan sampai kita menjadikan kepala dan perut kita ternyata Allah tidak menjaganya disebabkan karena dua perkara tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya, yahfazu, siapa saja yang menjaga Allah tadi dengan cara menjaga perintahnya, kemudian menjaga batasannya, menjaga hak-haknya, dan menjaga larangannya. Allah banyak melarang kita, jangan dekati zina, jangan dekati riba, jangan dekati ghibah, jangan ini, jangan itu, jangan datangi maksiat. Itu larangan Allah. Kalau kita menjaganya, maka Allah akan jaga kita. Bagaimana sih kita dijaga oleh Allah? Pengen nggak kita dijaga oleh Allah? Pastinya mau. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Kata para ulama, kemungkinan Allah atau dua, bagaimana cara Allah menjaga kita. Cara Allah menjaga kita yang pertama, Allah akan memberikan penjagaan terhadap
kehidupan dunia kita, kemaslahatan dunia kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menjaga Allah, pasti Allah jaga dunianya. Allah jaga kemaslahatan dunianya. Dan ingat, kemaslahatan dunia yang dijaga bukan hanya diri kita. Kata para ulama, yang akan dijaga oleh Allah dari perkara dunianya yaitu dijaga badannya, dijaga anaknya, dijaga keluarganya, istrinya, ibunya, bapaknya, dan dijaga hartanya. Siapa yang menjaga Allah, maka dijaga ini 4 perkara darinya. Badannya terutama pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita dijaga oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lahu mu'aqtibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya balasan kepada orang-orang yang beriman, yang menjaga batasan-batasan Allah. Antara di depannya, di belakangnya ada penjaga untuk menjaga dirinya. Itu diutus oleh Allah malaikat untuk menjaga mereka. Ya, maka badannya akan dijaga. Ada yang akan melakukan keburukan dijaga oleh Allah. Ada yang ingin menzaliminya dijaga oleh Allah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan, siapa sih yang menjaga yang dimaksud? Ya, siapa yang di depan dan di belakang yang menjaga orang yang dijaga oleh Allah? Yaitu humul malaikah yahfazuna bi amrillah. Itu adalah para malaikat yang menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba yang dijaga oleh Allah. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat, jaga si fulan, sesungguhnya aku cinta kepadanya. Karena dia menjaga perintahku, menjaga hak-hakku, menjaga seluruh apa yang aku perintahkan kepadanya dan aku larang kepadanya, jaga dia, kata Allah kepada malaikat. Fa idza ja'al qadr fallahu anhu. Kalau takdir sudah menetapkan ini dan itu untuk keburukan kepadanya, barulah para malaikat itu berlepas diri. Karena kenapa? Karena ini takdir Allah, gak mungkin saya jaga. Misal akan ada keburukan yang akan menimpanya. Ternyata ada malaikat yang menjaganya, dihindarkan oleh malaikat karena dijaga oleh mereka. Tapi kalau sudah takdir yang datang kepadanya, keburukan itu ternyata sebagai takdir untuknya, maka malaikat nanti akan pergi. Tidak dijaga karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ali bin Abi Thalib dia juga mengatakan, inna ma'a kulli rajulin malakaini yahfadhan. Ya, sesungguhnya setiap orang itu punya 2 malaikat yang menjaganya. Mimma lam yuqdar, sesuatu yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ini akan menjaga dia di depan dan di belakang kita, ya. Maka hati-hati. Kemudian di dalam riwayatnya, badan kita akan dijaga dari jin, bukan hanya dari manusia. Bukan hanya dari makhluk Allah, tapi dari jin pun akan dijaga. Jadi kalau ingin tidak kemasukan setan, ingin tidak diganggu jin, ingin tidak dimudaratkan oleh jin misalkan, maka jagalah Allah, Allah akan jaga kita, badan kita. Kalau ingin terhindar dari yang namanya, kalau ada memang santet misalkan, ya ada misalkan teluh, apalagi sihir dan yang lainnya, dan itu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan syaitan, maka jagalah Allah supaya Allah menjaga kita. Kata Mujahid, ma min abdin illa lahu malakun yahfazuhu fi naumihi wa yaqdhatihi minal jinni wal ins. Tidaklah setiap hamba, ya, kecuali dia pasti memiliki malaikat yang menjaganya ketika tidur ataupun ketika sadar. Jadi dijaga oleh Allah dari siapa? Dari gangguan jin dan manusia. Ya, jadi tidak akan mereka mengganggu makhluk atau hamba Allah yang dijaga oleh Allah. Jadi itulah cara Allah menjaga badan kita. Kemudian bahkan Masya Allah, di dalam riwayat para salafus soleh ada yang ternyata ketika masa mudanya dia menjaga Allah, ketika masa kuatnya dia jaga Allah, ketika masa tuanya Allah jaga dia. Bagaimana cara Allah menjaga dia? Ternyata ketika masa tuanya diberi kekuatan untuk selalu ibadah. Banyak orang-orang yang sudah tua, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Kenapa? Kata para ulama, karena mereka berusaha menjaga Allah, ya, ketika masa kecilnya, maka masa tuanya Allah jaga dirinya. Apa kata para ulama? Hadhil jawarihu hafidnaha anil ma'asi fis shighar. Sesungguhnya ini badan kita kami jaga ketika masa muda kami, ya, dari maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya ketika kami sudah tua renta. Yang namanya sudah tua, ya sudah
kurang akalnya, kurang kekuatannya, kurang pikirannya, kurang semuanya. Maka ketika Allah sudah menjaga seorang hamba, maka semua itu ketika masa tua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tua masih Masya Allah jelingernya. Kenapa? Jag. Karena dijaga oleh Allah. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi badannya masih dijaga oleh Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya kata para ulama, Inna hadza dhayya'ahu Allah fi sighar. Ada orang yang sudah tua tapi masih meminta-minta. Kawalahan teh bahasa kitanya, ya bahasa kasarnya mah anak-anak mayah penuh hirup. Kemudian para salafus saleh dia mengatakan, Inna hadza dhayya'ahu Allah fi sighari. Sesungguhnya orang ini ketika masa mudanya dia selalu menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan larangan Allah, maka Allah akan menyia-nyiakannya dan akan membiarkannya ketika sudah besar. Jadi udah tua mau udah gitu aja. Ya. Bahasa kitanya mah apa? Ya, ngariwuh kenuh hirup gitu. Terus payah deh. Teu ngariwuh kenuh hirup tapi payah seorang. Kenapa penyebabnya? Karena dia tidak menjaga Allah, tidak menjaga hak Allah, tidak menjaga batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita sudah jadi saleh, ya, sudah menjaga Allah, maka yang dijaga bukan hanya badan kita, tapi ternyata anak kita pun keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang seorang bapak yang soleh, ternyata keturunannya, anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, waqad yahfadullahu al-'abda bisalahihi ba'da mautihi. Terkadang Allah juga menjaga seorang hamba yang dengan kesolehannya anaknya dijaga, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibacakan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Ya, tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika menghancurkan tembok, di situ ada harta. Ternyata harta itu ditinggalkan untuk anak-anaknya. Kemudian Allah mengatakan wa kana abuhuma sholihan. Bapak dua anak ini dahulunya soleh, maka dijagalah keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa annahuma hufidha bisalahi abihuma. Sesungguhnya mereka itu dua anak ini dijaga oleh Allah karena kesolehan bapaknya. Bapaknya. Bahkan Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, dengarkan. La uzayyina fi salati. La uzayyidanna fi salati min ajli. Sesungguhnya akan aku tambah salatku. Bukan hanya yang wajib, yang sunnahnya akan aku tambah. Bukan hanya rawatib, duhanya, tahajudnya, semuanya akan aku jaga hanya demi kamu wahai anakku. Aku ingin Allah menjagamu karena apa? Karena ibadahku dan karena ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan aku tambah salatku demi dirimu wahai anakku. Raja'an an ahfadha fika. Aku berharap semoga Allah menjagamu karena aku beribadah kepada Allah dan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, seorang tabi'in juga, ya, khalifah, gubernur. Di dalam riwayatnya bahwasanya beliau adalah gubernur, ya, di Madinah. Dia mengatakan, ma min mu'min yamutu illa hafizahullahu fi aqbihi wa aqibi. Tidaklah seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, dia menjaga hak Allah, menjaga batasan Allah, menjaga perintah Allah, kecuali pasti dijaga dirinya, dijaga keturunannya, dan keturunan-keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tidak? Siapa yang anaknya ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah diri kita. Dan sebaliknya, kata para ulama, siapa yang tidak menjaga dirinya, berarti menandakan dia tak menjaga dirinya dan keturunannya pula. Ya. Jadi wajar ya kalau misalkan punten
ada bapak yang mungkin jarang ya melaksanakan perintah Allah dan sering melaksanakan larangan Allah, kemudian anaknya pun demikian. Karena kenapa? Karena boleh jadi kita tak berusaha menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tak menjaga kita dan tak menjaga keturunan kita. Semoga Allah menjaga diri kita dan menjaga keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu, yang ketiga, kalau Allah menjaga, kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Salah satu diantaranya yang ketiga, Allah jaga keluarga kita, istri kita, bapak kita, ya, ibu kita, kakak kita, teteh kita ikut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Keluarga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dijaga harta kita. Kita punya harta. Kalau kita menjaga Allah, harta kita akan dijaga. Ada seorang perempuan, perhatikan, ibu-ibu hartanya hilang. Hartanya hilang, Bu. Gimana kira-kira kalau ibu-ibu hartanya hilang? Bu, kepikiran, ya, berang putih, ya, mentade kesalah iburan, ya. Ada seorang perempuan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menceritakan tentang perempuan, ya, ketika dia sedang di rumahnya, kemudian ikut berperang, berperang. Kemudian dia meninggalkan azlan. Kurang lebih dia meninggalkan betina. Apa yang betina itu? Apa tuh yang bisa? Kambing betina. Ditinggalkan ketika berperang, ikut berperang perempuan ini untuk bantu-bantu, ya, untuk masak dan yang lainnya. Ketika ikut berperang, dia tinggalkan di rumahnya itu kambing betina, kemudian dia tinggalkan pula alat usaha dia, yaitu jarum untuk menenun. Kemudian apa? Kemudian hilanglah 12 kambingnya dan jarum yang untuk dia menenunnya, untuk merajutnya hilang. Kemudian perempuan ini mengatakan, ya Rabb, innaka qad dhaminta liman kharaja fi sabilika an tahfadha alaihi. Sesungguhnya engkau sudah menjamin, kata perempuan ini. Jadi ini nasib dia, ya Allah, permohon dia, bukankah engkau sudah menjamin orang yang menjaga engkau, yaitu dengan kami menjaga agamamu, berperang di jalanmu, engkau pun akan menjaga orang yang berperang tersebut. Kemudian apa? Wa inni qad faqadtu azlan min ghanami wa sisiti. Kemudian aku sudah kehilangan 12 kambingku yang betina, dan aku kehilangan alat pekerjaanku, jarum untuk menenun dan untuk merajut. Wa ini anshuruka anzi wasisiti. Sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kembali apa yang hilang dariku. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti apa yang hilang darinya. Jadi dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya itu. Bahkan di dalam riwayat, tidak hanya itu, banyak orang-orang yang menjaga Allah ternyata dijaga pula dari hewan-hewan yang akan menerkam dia. Ada di dalam kisahnya tentang seorang, ya, yang ternyata dia sedang di hutan mendapatkan hewan buas yang harusnya menerkam dia, tapi ternyata tidak jadi menerkam dia. Kenapa? Karena Allah jaga dia dari keburukan hewan. Ya, bahkan ketika Ketika dia sedang mencari jalan, seolah-olah binatang yang akan menerkam dia itu menunjukkan jalan, menjadi jalan bersamanya. Asad itu singa. Singa itu kan punya sifat memangsa. Jadi kalau misalkan buas, kalau misalkan ada mangsa, ya pasti dimangsa. Manusia pun jadi mangsanya. Kita kan kecil, singa itu besar. Oh, diterkam udah banyak kan kisahnya atau cerita. Ada yang diterkam harimau, ada yang diterkam singa, manusia mati. Korowak misalkan kepalanya hilang, naudzubillah, sampai meninggal. Ya, yang harusnya dia itu sifatnya memangsa, ternyata ketika Allah sudah jaga seorang hamba, ternyata sifat itu hilang. Bahkan di dalam riwayatnya tadi ada pembantunya Rasulullah, ketika dia naik perahu, perahunya hancur. Kemudian dia terdampar di satu pulau, dan di pulau itu tadi ada singa yang harusnya menerkam, tapi ternyata singa itu menunjukkan jalan. Dia sedang mencari jalan, ternyata diarahkan jalan itu, ternyata jalannya ke sini. Dan ketika sudah berlalu dari asad atau dari singa tersebut, seolah-olah dia itu melengketkan kepala, menandakan dia itu berpisah. Ya, selamat jalan. Semoga diberikan
keselamatan di perjalanan, seolah-olah seperti itu kata pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah ketika kita menjaga Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Jam berapa ini? Jam 8, Masya Allah. Sudah hampir 1 jam ya berbicara. Jadi intinya, ihfazillaha yahfadhu, jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Ya, yang dijaga oleh Allah itu apa? Kemaslahatan dunia kita. Maslahat dunia kita yang dijaga itu badan kita, anak kita, keluarga kita, dan harta kita. Ini yang akan dijaga oleh Allah. Dan yang terakhir yang akan dijaga oleh Allah, penjagaan Allah bukan hanya masalah dunia, tapi ternyata kemaslahatan agama dan keimanan kita. Agama kita akan dijaga oleh Allah, keimanan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari agama kita akan dijaga dan keimanan kita akan dijaga dari apa? Dari syubhat yang akan menyesatkan, dari syahwat yang akan membinasakan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya, ketika kita mau meninggal, maka akan dijaga oleh Allah dari apa? Dari yang namanya su'ul khatimah. Inilah cara Allah menjaga keimanan dan menjaga di agama kita. Ketika meninggal pun akan dijaga oleh Allah supaya kita meninggalnya husnul khatimah, ya. Maka penjagaan Allah itu luar biasa. Maka jangan pernah tinggalkan untuk apa? Menjalankan perintah Allah, dan jangan pernah tinggalkan untuk memberikan hak-hak Allah, dan jangan pernah tinggalkan untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai penutup, terkadang Allah menjaga kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi cara Allah menjaga kita itu bukan hanya dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita nikmati dan kita sukai, bukan. Cara Allah menjaga kita terkadang juga dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, tapi ternyata itulah cara menjaga kita. Contohnya apa? Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menjaga Nabi Yusuf? Pertama, dibuang dulu oleh siapa? Oleh saudaranya, dibenci dulu oleh saudaranya, dibuang kemana? Ke sumur. Masya Allah. Kira-kira Allah menjaga dia dengan sesuatu yang disukai oleh Nabi Yusuf apa tidak? Tidak. Kita pun tak mau. Orang dosa kieu amat, dosa nan urang boleh jadi Allah menjaga kita. Ya, Nabi Yusuf di penjara. Kalau kita mah yang nggak suka di penjara, tapi ternyata penjara itu cara Allah menjaga Nabi Yusuf luar biasa. Ya, terkadang kita juga punten diberikan oleh Allah kemiskinan, kebangkrutan, boleh jadi itu cara Allah menjaga kita. Karena ada di dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya bahwasanya Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, inna min abdi man la yuslihu imanuhu illa al-faqr. Sesungguhnya ada di antara hambaku tidaklah dia memperbaiki imannya kecuali dengan kefakiran. Ada juga dari hambaku yang kalau dibentangkan kepadanya harta, ternyata dia malah rusak. Maka boleh jadi ketika sedang naiknya bisnis kita, Allah bangkrutkan kita. Bukan berarti Allah benci kepada kita. Boleh jadi Allah cinta dan menjaga kita. Kalau kita banyak harta, kita bakal membuat kerusakan. Maka dibangkrutkan oleh Allah supaya kita selalu memperbaiki keimanan. Masya Allah. Jadi terkadang Allah menjaga kita itu dengan sesuatu yang yang tidak kita sukai. Ya, karena Allah kalau sudah menjaga kita akan membatasi antara diri kita dengan kemaksiatan. Jadi dijaga oleh Allah. Hati kita dengan kemaksiatan dijaga oleh Allah. Seolah-olah tidak bukti karena orang maksiat. Yang greget dalam maksiat itu. Ya, maka Allah akan jaga itu imannya dan agamanya ketika dia sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita mengatakan kita sudah beribadah rajin, sholat sudah rajin, menjaga hak Allah, tidak mendatangi yang haram, selalu menjalankan perintah Allah, tapi kenapa kita selalu ditimpa musibah? Kenapa kita diberikan kesulitan? Bukan. Boleh jadi itulah cara Allah menjaga hamba yang dicintainya. Karena boleh jadi kalau kita selalu senang, terlalu bahagia, boleh jadi kita akan melakukan kerusakan. Maka Allah menjaga kita dengan cara yang disukai oleh kita,
ataupun dengan cara yang tidak disukai oleh kita. Tinggal kita beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna daripada hadis ihfadillah yahfadhu, ya. Hanya satu kalimat atau nasihat yang kita sampaikan ternyata ya, lumayan waktunya, ya, tidak cukup. Nanti selanjutnya ada ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kau akan mendapati Allah bersamamu. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta-mintalah kepada Allah. Masih panjang hadisnya, semoga nanti kita bisa bahas sampai akhir billahi ta'ala. Dan di ujung hadis ini ada berkaitan tentang keimanan dan keyakinan, bahkan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk datang ke majelis ilmu, mengaji, kemudian kita mendengarkan renungan nasihat wasiat dari Allah dan Rasulnya. Dan semoga dengan apa yang kita dengar dan dari nasihat tersebut kita mampu mengamalkannya. Karena inilah inti daripada kita menuntut ilmu, untuk beramal. Inti daripada menuntut ilmu yaitu untuk beramal. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang amilin lima alimah. Kita termasuk orang-orang yang beramal dari apa yang kita tahu ilmunya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dunia ataupun akhirat. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Qul qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.